Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Mari kita sama-sama ya belajar untuk memahami mengenal sepeda motor karbu. Di sini sepeda motor Suzuki Smash New. Nah, di sepeda motor ini keluhannya ya teman-teman di bagian BBM atau bahan bakar yang sangat boros sekali. Sampai-sampai pemilik sepeda motor ini mengeluh ya karena terlalu boros. Nah, bagaimana sih intinya untuk mengendalikan supaya motor ini bisa kembali stabil, tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu irit. Nah, kalau terlalu boros otomatis motor suaranya itu tidak nyaman atau tidak normal ya. Suara mesin itu suaranya itu berbeda dengan sepeda motor yang stabil. Kalau di BBM yang sangat irit sekali juga mengakibatkan di sepeda motor biasanya cepat kondisinya itu cepat rusak di bagian piston juga ya, itu biasanya itu cepat mengalami kondisi kerusakan dan di bagian setang piston. Karena di sepeda motor yang terlalu irit bahan bakar itu biasanya kalau buat tanjakan itu suaranya itu ngiklek ya, suaranya itu kritik. Kalau buat tanjakan yang sangat tinggi keadaannya itu sangat berat, biasanya ngiklek. Itulah yang mengakibatkan sepeda motor akan cepat rusak. Nah, di sini teman-teman saya mau menyetabilkan kembali supaya sepeda motor ini normal ya. Nah, apabila sepeda motor terlalu boros pada BBM sedangkan sudah diatur dalam penyetelan baut angin-anginannya ini masih tetap mengalami kondisi boros, kita terpaksa harus menurunkan atau membuka di bagian karburator. Atau kita harus meneliti di bagian cuk ya, kadang-kadang itu cuknya itu naik teman-teman, nah, dan tidak bisa kembali turun. Oke, kita coba mesin kita hidupkan ya teman-teman, kita dengarkan suaranya nanti bagaimana suara mesin ini menggunakan bahan bakar yang boros. Kalau BBM boros itu suaranya itu agak nggak bisa garing ya teman-teman, dan posisi kita gas kencang itu keluar asap sangat hitam sekali. Nah, oke, daripada ini kebanyakan ngoceh ya teman-teman, kita buka dulu biar paham, nanti kita setel di bagian dalam mindsetnya. Nah, ini juga harus kita perhatikan teman-teman. Kalau posisinya ini ngangkat ke atas, otomatis motor akan menjadi boros ya, gitu. Karena lubang ini bocor, lubang cuk ini bocor. Kalau ini diangkat ke atas, maka di sini diganjal oleh karet. Kalau karetnya ini rusak, juga bisa mengakibatkan bocor. Karena ini untuk menanggulangi lubang yang ada di dalam sini. Nah, gunanya cuk ini teman-teman, gunanya untuk apabila sepeda motor ini mengalami kondisi susah nyala, itu dipancing oleh cuk agar motor menjadi boros ya, gitu. Oke, kita buka dulu di bagian ini ya, piston skepnya. Oke, ini sudah terbuka. Bagi teman-teman yang awam ya, yang mempunyai sepeda motor karbu, ini juga harus kita pahami agar nanti bisa memahami kenapa motor kita menjadi sangat boros sekali. Nah, ini juga perlu kita teliti ya teman-teman. Ini harus juga bagus, tidak boleh natu. Kalau sudah natu
juga mengakibatkan kebocoran posisi untuk pengaturan bahan bakar yang disedot oleh piston ini ya, naik ke atas. Dan kemudian ini juga harus masih oke ya, ibarat piston dalam bureng itu masih bagus, masih mulus, tidak boleh natu. Kalau sudah natu ini mengalami kebocoran, juga bisa mengakibatkan boros BBM. Oke, sekarang lanjut kita bongkar di bagian karbunya. Oke, ini sudah terbuka teman-teman. Nah, karena smash itu ya waktu dulu apabila kita melihat namanya itu smash itu sih gesit irit. Nah, kenapa sih sekarang kok jadi boros? Nah, perlu kita pelajari sama-sama ya teman-teman. Boros BBM itu banyak faktor ya teman-teman. Ada permasalahan pada karbu, juga ada permasalahan pada cuk ya. Cuk ini juga ada permasalahan pada piston yang sudah oblak, juga bisa mengakibatkan boros bensin tetapi tenaganya tidak ada. Juga boros lewat pada katup atas bawah. Kalau sudah mengalami kondisi kerusakan atau mengalami kondisi kebocoran, itu juga bisa mengakibatkan bensin boros dan motor susah langsam dan tidak bertenaga gitu ya teman-teman. Nah, makanya di sini perlu kita perhatikan, jangan kita langsung vonis yang ini jangan ya, perlu kita pahami dulu. Nah, di sini bisa dikatakan ya teman-teman, kalau boros BBM itu juga bisa kelebaran main jet dan juga bisa kelebaran pilot jet. Kalau pilot jet ini terlalu lebar ya teman-teman, juga pada penyetelan pada baut angin-anginannya itu sangat sulit sekali ya, antara bahan bakar bercampur dengan angin kita stabilkan itu sangat sulit. Kalau ini terlalu lebar, motor menjadi berebut. Kalau ini main jet, otomatis bensin yang dihasilkan yang ditarik oleh piston dengan jarumnya sekap ini, jarum pistonnya ini itu terlalu banyak naik ke atas dan bensin terlalu banyak yang terbuang ya, dan motornya juga tidak bertenaga kalau terlalu boros. Nah, di sini ya teman-teman, bagaimana kita harus caranya untuk menyetabilkan kembali. Kita lihat lubang satu persatu ini ya, seberapa lebarnya. Kalau terlalu lebar nanti kita kurangin entah di bagian main jet dan pilot jetnya. Nah, di sini saya mau menengok di bagian busi ya teman-teman. Kita lihat businya dulu. Oke teman-teman, di sini sudah saya lepas ya, tetapi masih belum bisa terlepas masih. Nah, di sini kita lihat sama-sama. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat oleh teman-teman semua. Kalau kondisi busi yang semacam ini berarti motor ini sangat boros sekali ya teman-teman, boros BBM-nya ya. Makanya di sini perlu kita perhatikan atau perlu kita pelajari, kita pahami. Nanti kita coba atur di bagian ini main jet ya. Kita kurangin lubangnya karena ini terlalu agak kebesaran, dan juga ini nanti cuknya kita atur supir juga, nanti kita atur sama-sama ya agar ini nanti tidak naik ke atas. Oke, di sini saya mau mengganjal ya. Tuh. Kalau terlalu kelebaran ya teman-teman, kita ganjal saja. Nah, kalau untuk pengganjalan kita lewat pada kabel ini ya teman-teman, kita carikan kabel milik Suzuki RC atau Shogun lama, itu sama saja. Karena cocok sekali kabelnya ya, itu serabutnya ini agak tebal ya, tidak usah menggandeng. Kalau yang tipis itu menggandeng jadi satu seperti ini, tetapi di sini tidak usah. Oke, kita ambil satu serabut nanti buat untuk pengganjalan. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman, kita ambil satu serabut, nah kita potong, kemudian kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini.
Nah, setelah masuk nanti kita kancing lewat sini. Nah, caranya begini ya, kita masukkan seperti ini, jangan terlalu panjang. Nah, tinggal ngancing di sini ya, agar tidak lepas. Nah, kita kancing seperti ini. Carikan kabel satu lagi ya, kita buat untuk menahan agar tidak lepas seperti ini. Kita putar-putar. Nah, sampai segini ya teman-teman, ini sudah jadi. Nah, oke, di sini sudah jadi pengganjalan. Langsung kita pasang saja tutup mangkokannya, langsung saja ya teman-teman, biar cepat, karena menitannya sangat cepat sekali ya. Kalau nanti kepanjangan ya malas untuk memahami ya. Oke, ini sudah jadi, kita tinggal pasang piston skepnya ya, pistonnya. Nah, kalau saya bilang ini piston ya, dan banyak juga orang bilang juga skep. Tergantung kita untuk memberi nama ya, asalkan tahu maksudnya gitu. Kalau enggak tahu maksudnya ya gitulah pokoknya intinya. Nah, kita buat panjang ya, ini buat panjang. Nah, seperti ini biar nanti kembalinya biar cepat, biar dorongan ini ya masuknya itu biar ndak narik nanti. Oke teman-teman, sekarang sudah jadi, karburatornya sudah terpasang. Kita coba hidupkan mesin, kita setel baut angin-anginannya ya, kita paskan dulu. Di sini kita setel, kita mentokkan ke depan sampai mentok full ya teman-teman. Nah, di sini seperti ini. Setelah mentok full, kita keluarkan ya. Setelah kita setel angin-anginannya, kita paskan langsamnya. Kita cari langsamnya ya. Kalau masih suaranya agak agak keborosan, kita putar kembali ya. Di sini tidak usah menggunakan hitungan ya teman-teman, karena motor sudah tidak standar ya. Biasanya itu lubang-lubangnya sudah lebar semua. Itu kalau nanti kita hitung segini putaran, nanti tidak tidak tahu hasilnya ya. Yang tahu hasilnya kita cari yang lebih enteng dan juga langsamnya bagus, suara tidak berebet dan tidak telat, karena lubang-lubangnya itu sudah berubah semua. Nah, usahakan di sini motor bisa besar sendiri ya gasnya. Kalau tidak bisa besar sendiri, pada setelan angin-anginnya ini kita setel, berarti karburator ini bermasalah, masih ada yang terhambat pada lubang-lubangnya ya. Kita setel langsamnya juga. Nah, seperti ini teman-teman, gitu caranya ya. Nah, kemudian kita geber gas, perlahan-lahan kita urut. Oke ya teman-teman, caranya gitu. Dalam penyetelan pada garbu, pada setelan baut angin, kita sesuaikan antara bahan bakar dengan angin. Kita
cari entengnya suara mesin dan garingnya suara mesin ya. Kalau kita hitung dengan angka satu, kita beberapa putaran, pasti nanti kita tidak bisa nemu karena karburator yang sudah lama itu sudah berubah-ubah lubang-lubangnya ya teman-teman. Berbeda lagi sepeda motor yang masih baru dan stabil atau masih bagus semuanya pada kedalaman karburator, itu bisa kita menggunakan hitungan. Tetapi di sini harus kita menggunakan felling untuk pengepasan ya. Nah, gitu ya teman-teman, cara untuk meringankan atau supaya sepeda motor ini jauh lebih irit lagi ya. Caranya kita rubah main jetnya, kita kurangin. Tetapi nanti kalau kita sudah setel seperti ini masih boros, berarti katup ada yang bermasalah, perlu kita adakan pembongkaran dan penyekuran klep ya, biar normal kembali gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup di sini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe, like, juga di share, itu lebih bagus. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh yang sudah menonton video saya. Nah, kalau ada mau bertanya-tanya ya teman-teman, boleh-boleh saja lewat kolom komentar apabila mempunyai permasalahan pada sepeda motor Suzuki Smash. Oke, terima kasih.